saya ingin mempresentasikan hasil laporan kami, yaitu implementasi kebijakan layanan administrasi kependudukan digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung. Yang pertama, latar belakang transformasi digital dalam pelayanan publik menjadi agenda utama pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang efektif, cepat, dan efisien. Dinas Dukcapil didorong menerapkan siap terpusat dan identitas kependudukan digital atau IKD untuk memangkas birokrasi konvensional. Namun, keberhasilan sistem digital tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi. Faktor paling krusial adalah kesiapan dan kapasitas sumber daya manusia (SDM), birokrasi aparatur yang melek teknologi, responsif, dan kompeten mengelola data kependudukan yang masif dan rahasia. Fenomena di lapangan sering memperlihatkan senjangan kompetensi, kurangnya staf teknis, serta resistensi terhadap perubahan sistem baru. Selanjutnya, ada masalah yang masih kami dari tujuan PKM. Pertama, merupakan masalah misal bagaimana implementasi kebijakan administrasi digital di Dinas Pendidikan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung ditinjau dari aspek kesiapan sumber daya manusia. Kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan pelayanan digital tersebut. Maksud dan tujuan PKR kami, pertama, menganalisis peran serta kesiapan sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan kependudukan digital di Dinas Pendidikan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung. Kedua, meningkatkan wawasan, kemampuan kritis, dan keterampilan mahasiswa dalam mengidentifikasi masalah administrasi publik di lapangan. Terakhir, mengetahui dinamika faktor pendukung dan penghambat dari sisi kapasitas aparatur terhadap keberhasilan implementasi program pemerintah. Kedua, kerangka konseptual pelayanan administratif berbasis digital dan teori implementasi. Definisi dan tujuan digitalisasi administratif. Pemanfaatan teknologi informasi, aplikasi IKT dan kependudukan untuk memudahkan masyarakat mengakses dokumen secara mandiri. Tujuannya efektivitas dan efisien. Pelayanan mempermudah akses online serta meningkatkan akurasi dan keamanan data kependudukan. Karakter pelayanan digital berbasis IT, sistem komputer, aplikasi, website, cepat dan efisien, proses otomatis, serta mudah diakses kapan saja dan dari mana saja selama terhubung internet. Konsep kebijakan publik menurut Thomas J. kebijakan publik adalah whatever government wants to do or not to do. Implementasi Mesmanian dan Sabatian adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar. Keberhasilan bergantung pada resolusi komit dan komitmen program implementer. Teori implementasi kebijakan Marie S. Green. Teori Green menyatakan keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dimensi content of policy isi kebijakan yang mencakup indikator reference point sumber daya yang digunakan. Sumber daya yang mencakup kecukupan anggaran, fasilitas digital, dan yang paling utama adalah kualitas serta kuantitas SDM atau aparatur sebagai pelaksana program. Sumber daya diidentifikasikan, kualitas dan kuantitas SDM, anggaran, fasilitas. Program implementer, karakteristik pelayanan yang mempengaruhi hasil. Fasilitas digital infrastruktur TI untuk pelaksanaan program, responsivitas dan komitmen, kecepatan tanggap dan keseluruhan aparatur. Kompetensi pelaksanaan, keahlian teknik dan manajerial. Tanpa SDM dengan kompetensi teknologi yang adaptif dan responsif terhadap keluhan masyarakat, kebijakan pelayanan berbasis digital dipastikan tidak akan berjalan optimal di lapangan.
gambaran umum lokasi Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung. Lokasi demikian. Visi dari Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung yaitu visi terwujudnya pelayanan administrasi kependidikan yang profesional, cepat, akurat, transparan, dan berbasis teknologi informasi. Visinya pertama meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pendidikan dan pencatatan sipil, meningkatkan profesionalisme SDM aparatur, mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi, meningkatkan tertib administrasi kependudukan masyarakat, dan yang terakhir mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Dan selanjutnya hasil wawancara sama wawancara menjalan dengan narasumber yang kami lakukan oleh staf dinas. Kami ada 4 pertanyaan. Yang pertama tentang kesiapan awal sumber daya manusia. Terdapat resistensi psikologis dari pegawai senior yang membutuhkan waktu adaptasi lebih lama. Staf muda lebih cepat menangkap mekanisme teknis. Kesiapan sumber daya manusia belum merata di awal kebijakan. Pertanyaan kedua tentang langkah peningkatan kompetensi. Dinas menyelenggarakan bimbingan teknologi berkala dan pelatihan internal bermitra dengan Dijen Pendidikan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Setiap pembaruan fitur operator wajib mengikuti sertifikasi teknis singkat serta pelatihan hospitality dan kompleks teknis. Pertanyaan berikutnya tentang kuantitas SDM dan beban kerja. Dinas kekurangan staf teknis, peralatan komputer, dan analisis data cyber. Volume dokumen online ribuan per hari menyebabkan bottleneck verifikasi. Dokumen yang seharusnya selesai dalam beberapa menit terhambat jadi beberapa jam. Pertanyaan yang terakhir keempat tentang faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung, komitmen pemimpin, solidaritas muda yang membantu senior, insentif berbasis kinerja. Penghambatnya keterbatasan formasi aparatur sipil negara, tenaga IT, dan burnout akibat sistem online yang berubah. Selanjutnya tentang analisis berdasarkan teori Meryl S. Gender, resource commitment, kualitas sumber daya manusia. Tren positif melalui bimbingan teknologi, routing, dan sertifikasi sistem cyber, namun belum merata di fase awal. Kuantitas sumber daya manusia terjadi disproporsi antara jumlah verifikator dan tingginya pengajuan online belajar. Kekurangan tenaga ahli IT menyebabkan hambatan kecepatan proses resource commitment dari sisi jumlah personel masih lemah. Selanjutnya program implementer aparatur dukcapil menunjukkan responsivitas dan komitmen kuat. Hambatan kesenjangan adaptasi digital akibat faktor senioritas dimitigasi melalui mekanisme per-learning. Staf muda mentransfer pengetahuan teknologi kepada pegawai senior. Namun, dinas masih dibayangi hambatan struktural, regulasi formasi kepegawaian daerah yang belum memprioritaskan jabatan peralatan komputer khusus kependudukan, sehingga optimalisasi tenaga dan aparatur sipil negara diperlukan untuk fungsi operasional vital saja. Untuk kesimpulan satu, implementasi kebijakan menuju digital dari aspek SDM telah berjalan dengan komitmen adaptasi tinggi. Namun, efektivitasnya belum maksimal karena kesenjangan kompetensi teknologi digital di fase awal operasional. Kesimpulan 2, faktor pendukung program BIMTEK berkelanjutan dan solidnya kolaborasi internal antar staf. Faktor penghambat, keterbatasan kuantitas personel ahli IT atau verifikator data sipil yang mengakibatkan overload dan terhambatnya kecepatan penyelesaian dokumen teknis. Salah satu penambahan formasi ASN. Dinas Dukcapil disarankan mengajukan penambahan formasi khusus ASN di bidang perantara komputer dan analisis sistem informasi kependudukan ke pemerintah pusat guna memperkuat staf teknis. Saran 2, manajemen beban kerja, merumuskan mekanisme manajemen stres kerja atau pembagian shift kerja yang lebih adil bagi operator verifikasi online
guna mencegah burnout serta mempertahankan kualitas insentif berbasis capaian kinerja